Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Shalom saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Kita sudah tiba pada bulan April dan renungan kita sepanjang bulan ini bertemakan bersukacita melewati kesukaran. Sebagai judul renungan kita pada hari ini, Sabtu 1 April 2023 dengan judul Kasih Karunia Tuhan Cukup Dalam Penganiayaan. Ayatnya di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Walaupun Tuhan tidak menjanjikan kebebasan dari pencobaan kepada umatnya, Dia telah menjanjikan yang jauh lebih baik. Dia telah mengatakan, selama umurmu kiranya kekuatanmu. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jika engkau dipanggil supaya pergi melewati perapian yang menyala-nyala untuk kepentingannya, Yesus akan hadir di sampingmu sebagaimana Dia bersama-sama dengan ketiga orang muda yang setia di Babel itu. Mereka yang mengasihi penebus mereka akan bersuka cita pada setiap kesempatan bersama Dia menanggung penghinaan dan celaan. Kasih yang mereka tujukan kepada Tuhan mereka membuat penderitaan untuk kepentingannya manis. Melalui segala ujian, kita mempunyai seorang penolong yang tidak pernah gagal. Ia tidak meninggalkan kita sendirian untuk bergumul dengan pencobaan, bertempur dengan kejahatan, dan akhirnya diremukkan dengan beban dan kesusahan. Meskipun sekarang ia tersembunyi dari pandangan manusia yang fana, namun telinga iman dapat mendengar suaranya mengatakan, "Jangan takut, aku menyertai engkau. Aku telah menderita kesusahanmu, mengalami pergumulanmu, menemui pencobaanmu. Aku mengetahui air matamu, aku juga telah menangis, kesedihan yang terpendam sehingga tidak dapat dibisikkan ke dalam telinga manusia. Aku tahu, jangan pikirkan bahwa engkau kesepian dan ditinggalkan. Meskipun kepedihanmu tidak mendapat simpati dalam hati siapapun di dunia, pandanglah kepadaku dan hiduplah." Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, amat indah pekabaran yang kita dapatkan melalui renungan di hari ini. Kasih karunia Tuhan cukup bagi kita di dalam kita menghadapi penganiayaan. Memang Yesus sudah menyatakan melalui hambanya Rasul Paulus di dalam tulisannya, dia katakan bahwa setiap orang yang beribadah kepada Kristus pasti akan menderita aniaya, dan tidak akan dibiarkan setan umat-umat Allah untuk tetap dapat aman di dalam penyembahan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan kita berjanji bahwa Dia akan mengaruniakan kepada kita, yaitu kasih dan damai sejahteranya. Dan Tuhan katakan tidak berkekurangan karunia-Nya, tetapi cukup bila mana kita selalu berserah dan kita bermegah atas semua kelemahan-kelemahan kita. Tuhan akan turun untuk menaungi kita. Saudaraku, untuk inilah kita dipanggil, supaya kita disanggupkan menjadi saksi dan menjadi juru kabar untuk menyampaikan kasih kebenaran Kristus di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Allah memerlukan umat-umatnya yang berani dan untuk menyatakan kasih Tuhan dengan tidak gentar dan tidak takut. Semoga kita menerima panggilan Tuhan dalam kehidupan kita dan kita berada di dalam damai sejahteranya. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpuji dan termulialah Engkau ya Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Pemeliharaan-Mu tidak pernah jauh daripada kami ya Bapa. Dan Tuhan melalui janji-Mu pada hari ini pun meneguhkan iman kami bahwa kasih Allah melalui damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan akan menaungi hidup kami, dan Engkau akan memampukan kami Bapa untuk dapat berdiri teguh dan dapat menyampaikan semua kebenaran Tuhan
lewat kehidupan kami, untuk kami dapat menjadi saksi bagi-Mu. Ya Tuhan, terima kasih. Teguhkan dan kuatkanlah iman kami, sehingga kami selalu belajar dan berserah diri untuk semakin disempurnakan oleh karena kuasa Tuhan saja. Ya Bapa, di sepanjang hari ini kami mengingat kembali bagaimana kebesaran kemuliaan Tuhan. Biarlah kiranya Bapa, dalam kehidupan kami mampu untuk mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Dan juga Bapa, dalam ibadah kami hanya menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan saja. Biarlah ya Tuhan, Kau akan berikan kesehatan, baik secara fisik, demikian juga secara kerohanian kami Bapa, supaya kami semakin disempurnakan. Kehadiran Tuhan akan menjadi bahagian kami di tengah-tengah kehidupan keluarga, supaya ada sukacita, kebahagiaan, dan kebijaksanaan bagi orang tua dalam menuntun akan anak-anak yang Engkau karuniakan, supaya dapat bertumbuh di dalam kebenaran-Mu. Demikian juga pada saat umat-umat Tuhan yang akan berkumpul bersama-sama di dalam gereja Tuhan untuk berhimpun memenuhi panggilan Tuhan untuk menjadi juru kabar Tuhan. Biarlah gereja-Mu juga Bapa memiliki roh persatuan dimanapun berada, supaya tetap diteguhkan dalam menyampaikan misi keselamatan, sehingga kedatangan Tuhan akan segera untuk kami dapat songsong, dan kami bersuka cita untuk menerima janji keselamatan itu, untuk menikmati hidup yang kekal. Ya Tuhan yang lemah iman, biarlah kiranya Tuhan akan teguhkan lawatan kasih-Mu menjadi bahagian mereka. Dan tentunya begitu banyak umat-umat Tuhan yang berada dalam kesulitan ya Bapa, baik secara ekonomi, demikian juga dalam penyakit yang mereka alami yang mungkin tidak kunjung sembuh, tetapi biarlah kekuatan dan kuasa Tuhan menjadi bahagian mereka. Mendoakan bagi umat-umat Tuhan yang juga bersuka cita pada hari ini dalam merayakan akan berkat khusus, baik hari ulang tahun, biarlah kiranya Tuhan yang akan memberikan berkat yang berlimpah, kesehatan, umur panjang, terutama ya Bapa, iman mereka diteguhkan. Semoga kasih ini menjadi bagian kami di sepanjang hari ini, dan kami dapat memuliakan Engkau. Ampuni kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.